Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak jalan di tempat? Coba deh kalian flashback 5 tahun ke belakang. Apa yang udah berubah dari hidup kalian? Padahal, teman-teman seangkatan udah pada naik level. Ada yang udah jadi manajer, ada yang bisnisnya berkembang, bahkan ada yang udah beli rumah. Ada quote menarik dari Bill Gates. Kebanyakan orang overestimate apa yang bisa mereka lakuin dalam setahun, tapi underestimate apa yang bisa mereka lakuin dalam 10 tahun. Tapi gimana kalau saya bilang, kalian bisa kompres 10 tahun progres jadi cuma 3 tahun. Di video ini, saya bakal share 15 aturan yang udah saya praktekin sendiri dan udah ngebantu banyak orang untuk fast track kemajuan mereka dalam hidup. Rules ini bukan teori atau motivational talk kosong. Ini adalah langkah yang udah kebukti dan bisa langsung kalian implementasiin setelah nonton video ini. Jadi, langsung aja kita bahas satu persatu. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau kasih kalian satu fakta menarik nih. Menurut penelitian dari Harvard Business School, orang yang punya tujuan yang jelas dan ditulis dengan detail, kemungkinan kesuksesannya 3 kali lebih tinggi dibanding yang enggak. Tapi ironisnya, kebanyakan masih sebatas pengen sukses atau pengen kaya. Nah, di sini saya mau kasih kalian perspektif baru. Bayangin aja kalau kalian mau pergi ke mall. Kalian pasti tahu mall mana yang mau dituju kan? Nggak mungkin dong kalian bilang ke driver ojol, "Bang, mall aja deh." Sama kayak tujuan hidup, harus spesifik dan realistis. Sekarang saya mau sharing teknik goal setting yang cocok banget buat kalian yang masih muda dan baru mulai perjalanan kalian. Saya sebut ini teknik GPS, Goals, Plan, Start. Goals, tulis minimal 3 tujuan konkret yang mau kalian capai dalam 6 bulan ke depan. Misalnya, naik gaji 20%, punya bisnis sampingan yang menghasilkan 2 juta per bulan, atau bisa nabung 30% dari gaji. Plan, untuk setiap goal, breakdown jadi action items mingguan. Start, di sini keajaiban muncul, mulai dari hal kecil tapi konsisten. Yang bikin orang gagal itu karena nunggu perfect moment atau perfect plan. Padahal, perfect plan yang nggak dijalanin sama aja bohong. Terus gimana cara balance-in tujuan pribadi sama tanggung jawab ke keluarga? Di sini, saya mau kasih kalian perspektif yang mungkin belum pernah kalian dengar. Tanggung jawab ke keluarga itu bukan beban, tapi bisa jadi motivasi tambahan buat achieve goals kalian lebih cepat. Saya kasih contoh real nih. Dulu waktu saya mulai karir, saya juga harus bantu biaya kuliah adik. Daripada ngeluh, saya jadiin ini motivasi buat perform lebih baik di kerjaan dan mulai bisnis sampingan. Hasilnya, dalam 2 tahun income saya naik 3 kali lipat. Tipsnya, bikin financial blueprint yang jelas. Alokasiin berapa persen buat keluarga, berapa buat development diri, dan berapa buat investasi masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang penting banget buat masa depan kalian. Literasi keuangan itu bukan cuma soal nabung atau invest loh. Apalagi di era 2025 ini, di mana ekonomi digital berkembang pesat dan inflasi makin tinggi. Ada fakta menarik nih. Berdasarkan survei OJK terakhir, cuma 38% anak muda Indonesia yang punya pemahaman finansial yang baik. Padahal, literasi keuangan ini bakal nentuin seberapa cepat kalian bisa achieve financial freedom. Terus gimana caranya invest kalau gaji saya aja masih deket UMR? Saya tahu banyak dari kalian yang baru mulai kerja dengan gaji UMR atau sedikit di atasnya. Tapi jangan khawatir, dengan strategi yang tepat, gaji UMR pun bisa dioptimalkan. Coba bayangin gaji kalian itu kayak air yang mengalir. Kalau airnya dibiarin ngalir begitu aja, ya bakal habis. Tapi kalau kalian bikin sistem kayak bendungan kecil-kecil, airnya bisa dimanfaatin lebih optimal. Ini sistem yang saya sebut money pool system. Pool 1, dana darurat sebesar 30%. Pool 2, kebutuhan dasar sebesar 50%. Pool 3, pengembangan diri sebesar 10%. Pool 4, investasi sebesar 10%. Yang bikin sistem ini beda, kalian mulai dari emergency fund dulu. Kenapa? Karena tanpa safety net, satu kejadian darurat aja bisa bikin financial planning kalian berantakan. Guys, di era digital kayak sekarang, peluang side hustle itu ada di mana-mana. Yang jadi masalah bukan kurangnya kesempatan, tapi kurangnya eksekusi. Ada studi menarik dari McKinsey yang nyebutin kalau 92% bisnis sampingan gagal bukan karena ide yang buruk, tapi karena eksekusinya yang setengah-setengah. Kalian yang masih kerja full time pasti mikirkan, gimana caranya punya bisnis sampingan tanpa ganggu kerjaan utama? Saya kasih kalian framework namanya 6-2-1. 6 jam per hari buat kerja utama dengan fokus maksimal, 2 jam buat bisnis, 1 jam buat learning dan planning. Kuncinya bukan di durasi, tapi di konsistensi sama eksekusi yang smart. Misalnya, kalian bisa mulai dari jadi freelancer di bidang yang udah kalian kuasai, atau manfaatin hobi kalian jadi sumber pendapatan tambahan. Guys, kalian sadar nggak sih kalau sekarang kita hidup di era yang super menguntungkan?
Hampir semua tools canggih yang dulu mahal, sekarang bisa diakses gratis. Saya baru aja baca laporan dari World Economic Forum yang nyebutin kalau di tahun 2025 ini, kemampuan pakai AI bakal jadi basic skill yang wajib dikuasai pekerja. Saat ini rata-rata orang cuma manfaatin 20% dari kemampuan AI tools yang mereka punya. Padahal, dengan maksimalin penggunaan AI, kalian bisa hemat waktu sampai 3 jam per hari. Analoginya gini, AI tools itu kayak asisten virtual kalian. Bayangin aja kalian punya tim support yang bisa kerja 24 jam tanpa capek. Misalnya, kalian bisa pakai ChatGPT buat bantuin research, laporan, konten marketing, Canva dengan AI-nya buat desain, atau GitHub Copilot buat coding. Tapi ingat, AI itu cuma tools. Yang bikin bedanya adalah gimana kalian menggunakannya. Jangan cuma jadi user, tapi jadilah expert yang tahu kapan dan gimana cara pakai AI dengan tepat. Selain itu, kalian juga harus upgrade skill digital. Nggak harus course mahal-mahal. Ada ribuan course berkualitas yang bisa diakses gratis dari universitas top dunia. Harvard, MIT, Stanford, semuanya nyediain course gratis lewat platform kayak edX atau Coursera. Ngomongin soal work-life balance, ini bukan cuma teori kok. Ada research yang bilang kalau burnout bisa nurunin produktivitas sampai 70%. Dan yang bikin miris, Gen Z ternyata paling rentan kena burnout dibanding generasi sebelumnya. Mari kita bahas masalah yang jarang orang bahas, tempat kerja yang toksik. Kalian nggak sendirian kok. Survei terbaru nunjukin 60% pekerja muda di Indonesia ngerasain toxic workplace culture. Saya kasih kalian teknik yang saya sebut breathe. Boundaries, set batas yang jelas antara kerja dan personal life. Rest, jadwalin me time yang konsisten. Exercise, minimal 20 menit gerak aktif tiap hari. Acknowledge, kenali trigger stres kalian. Talk, sharing ke teman atau mentor yang dipercaya. Health first, prioritasin kesehatan mental dan fisik. Kalian pernah nggak mikir kenapa ada orang yang kayaknya gampang banget dapat kesempatan bagus? Jawabannya simple, personal branding yang kuat. Di era digital kayak sekarang, personal branding itu bukan luxury tapi kebutuhan. Fun fact nih, 87% rekruter aktif nyari kandidat di LinkedIn. Tapi sayangnya, banyak yang masih nganggep LinkedIn cuma sebagai Facebook profesional. Padahal, dengan optimasi yang tepat, LinkedIn bisa jadi mesin pencari kerja yang efektif banget. Update LinkedIn profile kalian minimal sebulan sekali dan share insight atau project yang kalian kerjain. Ingat, konsistensi itu kuncinya. Selain itu, di era hybrid work kayak sekarang, networking memang jadi lebih challenging. Tapi justru ini bisa jadi kesempatan kalian buat stand out. Saya punya teknik namanya virtual coffee date. Idenya simple. Setiap minggu, kalian schedule virtual meeting 15-30 menit sama satu orang baru di industri kalian. Bisa senior, peer, atau bahkan mentor potensial. Ada data menarik dari WHO, 93% pekerja muda mengalami kecemasan karena pressure di tempat kerja. Tapi yang bikin saya sedih, banyak yang masih anggap mental health sebagai hal yang tabu. Pertama, kita akan bahas gimana caranya ngatasin quarter life crisis. Saya share pengalaman pribadi nih, dulu saya juga pernah ada di titik dimana kerja keras tapi nggak tahu arahnya kemana. Coba praktekin teknik pause, purpose, reconnect sama tujuan hidup kalian, assess, evaluasi apa yang udah dan belum tercapai. Understand, pahami apa yang bikin kalian stuck. Shift, mulai lakuin perubahan kecil, execute action plan yang realistis. Balancing antara ibadah dan karir juga penting banget. Karena spiritualitas itu bukan hal yang terpisah dari karir. Justru, dengan spiritual well-being yang baik, performa kerja kalian bisa lebih optimal. Setting alarm 5 waktu buat sholat kalau kalian muslim. Atau alokasikan waktu khusus di pagi hari buat ibadah sesuai keyakinan kalian. Guys, saya mau tanya nih. Kalian lebih pilih beli gadget terbaru atau invest di course yang bisa naikin skill kalian? Banyak yang bilang investasi terbaik itu investasi ke diri sendiri. Tapi pertanyaannya, investasi yang gimana? Saya sering dapat pertanyaan ini. Mending ambil course online aja atau lanjut S2? Nah, saya kasih perspektif yang mungkin belum kalian dengar. Analoginya gini, course online itu kayak sprint, cepet, fokus, dan spesifik. Sementara S2 itu kayak maraton, butuh komitmen jangka panjang tapi dapat foundation yang lebih kuat. Research dari LinkedIn Learning nyebutin kalau 59% hiring manager lebih mentingin skill verification dibanding gelar formal. Tapi ini bukan berarti S2 nggak penting, tergantung goals kalian. Manfaatin juga bootcamp yang sesuai bidang kalian. Banyak yang bilang bootcamp itu mahal, tapi coba kalian hitung imbal hasilnya. Bootcamp yang bagus bisa fast track karir kalian 2-3 tahun ke depan. Ada studi menarik nih dari Stanford, rata-rata orang ngecek HP 58 kali sehari. Dan setiap notification itu butuh 23 menit buat otak kita balik fokus. Kebayangkan berapa banyak waktu produktif yang terbuang.
Cara bisa produktif tanpa FOMO juga penting guys, karena FOMO itu real banget di era digital. Tapi kalian harus sadar, nggak semua hal perlu diikutin. Kadang justru dengan missing out beberapa hal, kalian bisa fokus ke yang lebih penting. Selain itu, toxic positivity itu bahaya banget loh. Maksudnya gimana? Ya kayak mindset harus selalu positif, nggak boleh sedih, atau yang gagal itu nggak berusaha. It's okay to not be okay. Yang penting adalah gimana kalian handle dan grow dari itu. Kadang, mundur selangkah dan kenali perasaan negatif itu justru bikin kalian bisa maju ke depan dengan lebih sehat. Ngomongin soal risk, ada quote bagus dari Jeff Bezos, kita bakal lebih nyesel sama hal-hal yang nggak kita coba dibanding sama hal-hal yang kita coba tapi gagal. Kapan waktu yang tepat buat resign? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya, dan jawabannya nggak sesimpel kalau udah nggak nyaman. Ada framework yang saya sebut READY. Resources, punya dana darurat minimal 6 bulan, experience, udah dapet skill dan pengalaman cukup, alternatif, ada backup plan yang konkret, direction, tahu mau kemana setelah resign, yield, potensi benefit lebih besar dari risiko. Guys, kalian tahu nggak kenapa banyak orang sukses bilang your network is your net worth? Karena di 2025 ini, siapa yang kalian kenal bisa lebih penting dari apa yang kalian tahu. Saya paham banget gimana rasanya awkward waktu harus networking. Apalagi buat kita orang Indonesia yang kadang suka sungkan. Tipsnya, jangan langsung minta tolong atau tawarin sesuatu di pertemuan pertama. Build relationship dulu. Ingat, networking itu maraton, bukan sprint. Ada data menarik nih, rata-rata orang ngabisin 3 jam sehari buat tugas yang sebenarnya bisa diautomasi. Bayangin berapa banyak waktu yang bisa kalian simpen. Saya share beberapa tools gratis yang saya pakai sehari-hari. Notion buat project management, Google Calendar buat time blocking, IFTTT buat automasi tugas sederhana, Zapier buat workflow automation. Yang penting ingat, tool itu cuma alat, yang bikin bedanya adalah gimana kalian gunakannya. Kalian tahu nggak? Ada research yang bilang 85% kesuksesan seseorang itu ditentuin dari soft skills, bukan hard skills. Dan kabar baiknya, soft skills itu bisa dilatih setiap hari. Saya mau share satu kebiasaan yang ngerubah hidup saya. Journaling progress. Tapi bukan journaling biasa. Saya pakai metode level up journal. Idenya simple. Setiap minggu kalian tulis skill baru yang dipelajari, tantangan yang dihadapi, lesson learned, dan target minggu depan. Dengan dokumentasi kayak gini, kalian bisa lihat pattern pertumbuhan kalian. Plus, ini jadi bukti konkret buat performance review atau portfolio kalian. Guys, financial freedom itu bukan berarti harus jadi miliarder. Financial freedom itu state di mana passive income kalian bisa mengcover kebutuhan dasar. Saya kasih framework income stack. Level 1, pendapatan aktif dari gaji. Level 2, pendapatan sampingan dari freelance. Level 3, pendapatan usaha dari produk. Level 4, pendapatan pasif dari investasi. Kuncinya, jangan langsung loncat ke level 4, build your stack step by step. Tapi guys, ada misconception soal passive income. Orang kira ini totally passive, padahal tetap butuh maintenance. Analoginya kayak nanam pohon, awalnya butuh effort besar. Perlu waktu buat tumbuh dan butuh maintenance rutin, tapi hasilnya long term. Kalian tahu nggak? Menurut World Economic Forum, 50% skill yang kita punya sekarang bakal ketinggalan zaman dalam 5 tahun ke depan. Makanya growth mindset itu krusial banget. Kalian perlu adaptasi di era artificial intelligence dan digital. Yang penting bukan cuma belajar pakai AI tools, tapi paham kapan dan gimana cara integrasikan AI ke workflow kalian. Fokus ke skill yang AI nggak bisa gantiin, kreativitas, emotional intelligence, dan critical thinking. Terakhir nih guys, saya mau kasih satu perspektif yang mungkin belum kalian dengar. Model rencana 5 tahun ke depan udah nggak relevan lagi. Yang kalian butuh sekarang adalah adaptable framework. Daripada bikin rencana yang kaku, fokus ke skill inti yang bisa ditransfer, network yang solid, bantalan keuangan, dan ketahanan mental. Oke guys, sebelum kita akhiri video ini, saya mau ngobrol serius sebentar sama kalian. Saya tahu perjalanan kalian nggak mudah. Ada yang lagi berjuang nyari kerja di tengah kondisi ekonomi yang nggak pasti. Ada yang masih ngumpulin keberanian buat ambil langkah besar dalam hidup. Bahkan mungkin ada yang lagi mikir, apa saya bisa ya berubah? Let me tell you something, tiap orang yang kalian anggap berhasil, itu pernah ada di posisi yang sama kayak kalian sekarang. Bedanya cuma satu, mereka berani mulai dan tetap jalan meski lambat. Ingat, progres itu kayak nanam pohon. Hari pertama kalian nanam nggak akan kelihatan apa-apa. Seminggu, sebulan mungkin masih belum kelihatan perubahan signifikan. Tapi di bawah tanah, akar-akarnya udah mulai tumbuh dan menguat. Dan suatu hari, mungkin 6 bulan, setahun, atau 2 tahun dari sekarang, kalian bakal lihat ke belakang dan sadar, wow, saya udah jauh banget ya dari titik awal.
Yang penting konsisten. Dan please, stop ngebandingin chapter 1 punya kalian sama chapter 20 milik orang lain. BTW guys, saya pengen denger cerita kalian. Drop di komen ya, rule mana yang menurut kalian paling relate sama kondisi kalian sekarang. Dan jangan lupa share video ini ke teman kalian yang mungkin lagi butuh motivasi. Thanks udah nonton and see you on the next video.